ada dalam hadirat Tuhan. Tetap hubungan dengan Tuhan pagi hari ini. Tetap rasakan hadirat Tuhan mengalir bagi kita. Coba satu kali lagi katakan. Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanya penyambung lidah-Mu Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya. Hamba pertaruhkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biar hari ini firman-Mu dapat kekuatan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini mendapat jawaban dalam setiap pergumulan yang sedang mereka alami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Engkau. Kami akan duduk diam dan kami akan dengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Fani tetap di situ aja. Saya khotbah tidak akan panjang-panjang, saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dulu satu ayat, saudara. Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sekali lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih adanya. Karena sifat Dia adalah kasih. Tuhan itu tidak akan berubah status kasihnya hanya karena kita tidak menyembah Tuhan. Tuhan tidak akan berubah status kasihnya hanya karena kita buat pelanggaran. Tidak, saudara. Tuhan tidak akan berubah kasihnya hanya karena kita berbuat dosa. Tidak. Tetapi satu hal saudara perlu ingat, bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara apa adanya. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara, sudah sepatutnya dia tidak berbuat dosa. Tuhan tidak akan berubah status kasihnya hanya karena ketika kita berbuat kesalahan demi kesalahan. Ketika kita berbuat kesalahan, kitalah yang berubah status kasih kita kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan berarti
Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau kita berbuat salah, kitalah yang tidak mengasihi Tuhan. Karena kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Karena Tuhan itu dasarnya adalah kasih. Makanya saudaraku, kalau kita balik dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya ditunjuk oleh Ketua Keluarga Muda, Pak Indra ada di sini, untuk menjelaskan bagaimana menjadi seorang bapa yang baik. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Saudara-saudara, saya bukan orang tua yang sempurna, saudara. Tetapi setidaknya kita harus menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Karena patokannya ada di sini, saudara. Kita harus mengerti dulu ini. Supaya kita mengerti, karena patokannya ada di sini. Supaya kita mengerti bagaimana kasih Tuhan itu besar buat kita. Makanya untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu baik, kita harus mengerti dulu. Karena dia dalam ayat ini dia berkata, seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang bapa yang baik, menjadi seorang figur bapa yang baik, saudara, bapa yang baik itu, dia bukan saja hanya menjadi tulang punggung bagi keluarga. Bapa yang baik itu, saudara, dituntut juga untuk bertanggung jawab. Dituntut untuk bertanggung jawab baik secara fisik bahkan rohani daripada keluarga. Kenapa? Karena dia adalah kepala dari keluarga itu. Itu tipe bapa yang baik. Seorang ayah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perannya bukan hanya sebagai penyedia, saudara. Seorang ayah itu perannya bukan saja hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan hanya untuk memenuhi, saudara, kebutuhan anak-anak. Bukan hanya sebatas itu. Seorang ayah bukan hanya saja, saudara, dia mengantar anaknya ke sekolah, mengantar anaknya belanja. Ya memang itu harus. Tetapi bukan hanya seperti itu. Tetapi seorang ayah yang baik, dia harus rela berjuang demi keluarganya. Katakan amin, saudara. Dia harus berjuang tanpa henti. Demi siapa? Demi kebahagiaan keluarganya. Demi siapa? Demi kebahagiaan anak-anaknya. Itu bapa yang baik. Seorang ayah yang baik, saudara, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Seorang ayah yang baik, saudara, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi seorang ayah yang baik, yang penting keluarganya bahagia, itu kebahagiaannya. Haleluya. Jadi seorang ayah yang baik harus jadi apa, saudara? Seorang ayah yang baik harus jadi imam dalam keluarganya. Harus jadi imam buat anak-anaknya. Seorang ayah yang baik harus membawa anak-anaknya dewasa bukan hanya secara jasmani. Tetapi seorang ayah yang baik, dia harus membawa anak-anaknya dewasa secara rohani. Katakan amin, saudara. Seorang ayah yang baik,
Dia harus menyediakan waktunya yang cukup buat anak-anaknya. Seorang ayah yang baik, dia harus meluangkan waktunya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, saudara. Supaya apa? Supaya keluarganya merasa dihargai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada survei. Ini bukan masalah benar atau salah, saudara. Tetapi ini survei ini menjadi pengingat saja bagi kita. Ada survei, saudara, ini disurvei dari kalangan orang Kristen saja, saudara. Saudara, survei itu dia berkata begini. Hanya 30% anak-anak yang mau terbuka dan bercerita tentang masalah, tentang pergumulan yang dia hadapi kepada orang tuanya. Itu 30% saja, saudara. 30% saja. 59% lainnya, mereka lebih percaya kepada orang lain daripada percaya kepada orang tuanya. Mereka lebih terbuka kepada orang lain daripada terbuka kepada keluarganya sendiri, kepada ayah dan ibunya. Dan 11% saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka lebih nyaman untuk tidak terbuka kepada siapa-siapa. Mereka pendam sendiri. Ini survei, saudara. Ini mengingatkan kita. Kalau kita tidak menjadi bapa yang baik, saudara, inilah yang akan terjadi dalam keluarga kita. Saya juga lihat sebanyak 12,5% kaum muda Kristen, anak-anak muda Kristen, saudara, mereka mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Ada apa, saudara? Ada 12,5% kaum muda Kristen. Ini jadi warning, ini jadi perhatian bagi kita, orang tua. Ada 12,5 kaum muda Kristen mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Ada 43% anak-anak tidak mau memiliki pasangan hidup yang sama seperti orang tuanya. Ini survei membuktikan, saudara. Bahkan saudaraku yang kekasih, lebih gila lagi, saudara. Ada 44,5% anak-anak meninggalkan rumah karena tidak suka dengan orang tuanya. Makanya saya bilang mungkin survei ini bisa salah. Mungkin saja, tetapi ini pengingat bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita baca kembali Mazmur 103. Mazmur 103 dia berkata begini, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus mengetahui kasih Bapa itu kepada kita melalui kita mengasihi orang lain dulu. Karena patokannya adalah di situ. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kembali katakan Tuhan itu kasih, saudara. Dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Dia tetap adalah kasih. Saudara-saudara, Tuhan kalau bicara kasih, saudara, dia sangat antusias sekali. Tuhan kalau bicara kasih, itu dia seperti pujangga, saudara. Coba saudara lihat. Coba sebelum ayat ini, perhatikan baik-baik. Ayat 12. Tuhan seperti berpuisi, saudara. Begitu antusiasnya dia kalau bicara tentang kasih. Begini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya kita daripada pelanggaran kita. Katakan amin. Sejauh timur dari barat, demikian juga Tuhan sangat mengasihi kita. Setinggi-tingginya langit, itu lebih tinggi kasih Tuhan. Sedalam-dalamnya lautan, itu lebih dalam kasih Tuhan. Betapa Tuhan
mengasihi hidup saya dan hidup saudara. Betapa Tuhan mengasihi saudara hari ini. Dia tidak melihat pelanggaran apa yang saudara sedang hadapi hari-hari, sedang saudara lakukan hari-hari ini. Ingat satu hal, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Amin. Seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, demikian Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kasih Tuhan itu besar. Makanya hari ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengalami kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Banyak orang tidak mengalami kasih Tuhan dalam hidup. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mau datang kepada kasih itu sendiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah. Haleluya Yesus. Matamu memberikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik lagi. Saya mengundang saudara untuk mari, ayo coba kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini dengan cara saudara. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu kasih kepada saudara, ingat baik-baik, orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti menyembah Tuhan. Coba saudara pagi hari ini senangkan Tuhan dengan caramu sendiri. Saya beri waktu saudara. Saya sudah selesai bicara tentang kasih. Saya tidak tahu mau menjelaskan apa lagi. Karena begitu besar kasih Tuhan terhadap hidup kita. Bahkan ingat, kalau saudara ada sampai saat ini bukan karena kuat kita, bukan karena kuat saudara. Saudara ada saat ini karena kasih Tuhan. Makanya saya tidak akan mampu menjelaskan kasih Tuhan itu dengan kekuatan saya. Saudara tinggal alami dulu kasih Tuhan itu dalam hidupmu. Coba saudara menyembah Tuhan pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, I love you Lord. Aku cinta padamu Tuhan. Seperti Bapa sayang. Demikianlah engkau mengasihi. Saya undang para pemain musik masuk maju ke depan. Saya undang singer. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.